Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Hari ini saya agak sedikit berbeda, akan membicarakan tentang gangguan kejiwaan berat, yaitu schizophrenia. Schizophrenia ini adalah salah satu gangguan kejiwaan yang paling banyak dikenal yang dikaitkan oleh kerja seorang psikiater. Jadi kalau misalnya kita sering kali mendengar ada orang yang mengatakan jangan ke psikiater, nanti disangka gila gitu ya. Jadi orang awam, biasanya orang awam dulu sampai sekarang bahkan masih menganggap bahwa psikiater itu hanya mengerjakan pasien-pasien gangguan jiwa berat gila ya, yang sebenarnya sudah tidak pernah dipakai lagi di dalam istilah uh, keseharian ya, karena sangat stigmatis istilah gila itu. Tapi sebenarnya istilah gila ini merujuk pada suatu kondisi gangguan kejiwaan yang dinamakan schizophrenia. Nah, schizophrenia ini memang secara klasik ditandai dengan adanya waham atau delusi, yaitu keyakinan yang salah yang tidak sesuai dengan latar belakang dari pendidikan, agama, ekonomi, sosial dari orang tersebut, yang dipertahankan secara kukuh ataupun kokoh oleh orang tersebut dan sulit digoyahkan. Sehingga banyak orang yang mengalami gangguan schizophrenia itu seringkali menjadi merasa sesuatu yang berbeda daripada kenyataannya atau melepaskan diri dari realitanya. Yang kedua adalah halusinasi, yaitu suatu gangguan persepsi ya. Di dalam hal ini adanya gangguan persepsi terkait dengan halusinasi auditorik atau halusinasi dengar. Jadi orang itu mendengar bisikan-bisikan yang sebenarnya tidak ada. Bisikan ini bisa berkaitan dengan komentar atau saling berkomentar satu sama lain, atau menyuruh-nyuruh ya, meminta pasien untuk melakukan ini, melakukan itu gitu, dan kedengaran sekali di kuping. Orang lain tidak bisa dengar. Ada juga halusinasi penglihatan atau visual hallucination, yaitu si orang itu bisa melihat sesuatu atau bayangan bentuknya orang ataupun lainnya, dan itu dianggap sebagai nyata. Walaupun kita harus khawatir tetap kalau ada gangguan halusinasi visual yang sangat nyata, jangan-jangan ada masalah di otaknya yang berkaitan dengan gangguan di sistem otaknya sendiri, ada tumor atau ada kondisi yang lainnya. Kemudian juga ada halusinasi taktil yang merasakan seperti kayak ada geriwingan di daerah badannya, dan dia merasakan seperti kayak ada yang berjalan gitu. Yang ini yang sering kali terjadi. Ada juga halusinasi olfaktori atau penciuman ya, biasanya seperti mencium bau bangkai atau bau busuk, bau sampah seperti itu, dan itu terus-menerus ya terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat gejala psikotik yang atau schizophrenia, kalau beberapa orang bilang kalau halusinasi dan delusi itu disebut gejala psikotik. Itu bisa terjadi juga pada gangguan selain schizophrenia. Misalnya gangguan waham menetap ya, kemudian juga ada delirium ya, pada kasus-kasus gangguan medis, ada demensia juga bisa terjadi pada kondisi gangguan medis. Ini yang seringkali kita temukan pada berbagai macam kasus yang kita temui sehari-hari. Nah, untuk itu sebenarnya yang paling sering ditemukan seperti tadi, di dalam praktek saya hari ini menemukan adanya dua kasus schizophrenia yang terjadi pada anak usia muda ya, masih usianya 20-an yang satu lagi usianya baru 17 tahun, dan biasanya itu sangat kelihatan signifikan, kelihatan gejala kebingungannya. Jadi orang bilang tuh orangnya itu ngaco gitu ya, ngomongnya ngaco, kebingungan. Ada juga yang cukup stabil ya, tapi dia sering kali mendengarkan adanya bisikan-bisikan untuk menyuruh dia melakukan sesuatu, bahkan sampai menyuruh dia membuka baju gitu ya, atau telanjang gitu. Jadi ini yang paling sering kita temukan pada berbagai macam kasus schizophrenia. Nah, schizophrenia sendiri seringkali ditemui pada usia yang masih muda ya, dimulai dari usia 16 tahun, 17 tahun, dengan gejala-gejala awal biasanya seperti menarik diri dari pergaulan, terlihat bingung ya, terlihat aneh ya, ada kata-kata yang keluarnya seringkali kacau gitu ya. Beberapa di antaranya yang berlatar belakang agama menjadi sangat cukup sangat concern atau sangat perhatian pada sesuatu yang bersifat agama. Misalnya dia membaca buku agama lebih banyak, mengulik di
internet ya, berita-berita atau YouTube berkaitan dengan agama, dan kemudian berbicara kepada kelompok-kelompok di diskusi online yang juga banyak berkaitan dengan agama. Dan ini salah satu yang perlu diwaspadai karena banyak di antara mereka juga mengalami masalah berkaitan dengan pemahaman dari kondisi keagamaan sendiri, karena memang itu terkait dengan masalah di otak orang tersebut yang lagi kacau sekali. Keadaan-keadaan ini memang sering ditemukan. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan mungkin dia itu mau memahami agama tapi kemudian terlalu dalam gitu sehingga nggak kuat otaknya. Sebenarnya bukan masalah itu. Memang kondisi orang yang mengalami skizofrenia banyak diantaranya sangat perhatian pada kondisi keagamaan ataupun literasi keagamaan. Ini yang menjadikan banyaknya problem juga di dalam di dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut. Lalu selain daripada tadi kebingungan, menarik diri dari pergaulan, kemudian ada kadang-kadang mereka mengamuk ya, melakukan tindakan gaduh gelisah karena marah yang berlebihan, kesal yang berlebihan ditambah dengan berbagai macam hal-hal yang tidak membuat mereka nyaman. Jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan skizofrenia. Sebenarnya kalau untuk bicara tentang skizofrenia sendiri, maka gejala-gejala yang berkaitan dengan skizofrenia tuh sebenarnya nyata ya, kelihatan banget gitu, berbeda. Jadi si orang tua, kalau misalnya anak ini masih bersama orang tuanya atau pasangan, itu bisa melihat sekali orang yang mengalami skizofrenia itu mengalami kebingungan yang luar biasa, kacau pikirannya, tidak bisa dikendalikan pikirannya itu ya, waham dan halusinasinya terus menerus. Terkadang kalau wahamnya paranoid itu, saking dia waham paranoidnya itu dia takut ya kemana-mana, dia takut diracunin, takut tetangganya ada yang mau menjahati diri dia gitu ya, ada yang mau berbuat jahat, konspirasi terhadap dia gitu ya, ataupun melakukan upaya-upaya yang ingin menjatuhkan dia gitu, dan dia yakini itu ya. Kita sebagai keluarganya biasanya tuh kesulitan juga untuk mematahkan keyakinan tersebut. Bahkan walaupun dikerasin ya, ada beberapa pasien yang mengatakan orang tuanya sampai ngegebuk atau apa, itu percuma ya, karena waham itu, delusi itu adalah suatu gangguan dalam isi pikir orang tersebut yang susah digoyahkan. Itulah namanya, makanya disebut waham ya. Jadi namanya waham. Kalau misalnya bisa dipatahkan ya bukan waham namanya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya yang paling baik dilakukan adalah segeralah datang ke dokter jiwa ya, bukan ke psikolog ya, tapi ke dokter jiwa, karena gangguan skizofrenia ini perlu mendapatkan pengobatan dengan obat antipsikotik segera ya. Jadi saya harus tekankan, bawalah langsung ke dokter jiwa untuk mendapatkan terapi obat antipsikotik ya. Seringkali kalau terlambat itu lebih buruk lagi kondisinya. Biasanya jadinya bisa mengamuk, bisa mengalami kekerasan gitu ya orang tersebut, karena orang-orang yang frustasi mungkin di sekitarnya, keluarga juga bisa melakukan tindakan kekerasan kepada pasien. Jadi ini sangat harus diperhatikan ya. Dan kalau kita memberikan pengobatan, tujuannya adalah untuk meredakan atau menurunkan kadar dopamin di otaknya. Apa yang terjadi pada orang yang mengalami keadaan ini, memang dopaminnya terlalu berlebihan. Jadi kita harus turunkan segera. Nah, apa yang diberikan? Biasanya obat antipsikotik atau dopamin stabilizer. Nah, yang sayangnya seringkali terjadi adalah setelah gejala-gejala waham dan halusinasinya itu berkurang, kebingungannya berkurang, kadang-kadang terjadi gejala yang disebut gejala negatif, yaitu orang itu kok tetap males, tetap nggak mau ngapa-ngapain ya, tetap merasakan kok kayaknya bingung ngobrol sama orang, seperti itu. Pada beberapa kasus bisa demikian. Ada yang sembuhnya cukup baik, cukup sempurna ya, sampai nggak ada bekas sehingga dia bisa bekerja dan aktivitas seperti biasa. Tapi ada juga yang menjadi seperti depresi ya, jadi dia tidak mau ngapa-ngapain, di rumah aja, diam di kamar, tidak mau bersosialisasi, seperti kayak nggak ada niat gitu kehidupannya. Jadi ini yang membuat juga si keluarga menjadi frustasi melihat kondisi tersebut. Skizofrenia bisa dipulihkan ya, bisa dipulihkan, tetapi untuk bisa sembuh seperti sedia kala dalam tanda kutip, seperti kayak belum pernah mengalami skizofrenia, butuh perjalanan panjang.
ya tidak mudah untuk memulihkan kondisi skizofrenia, dan biasanya kita tidak menggunakan istilah sembuh karena kadang-kadang bisa terjadi relapse atau kekambuhan. Jadi saran saya, pemberian obat ini sangat penting, dan banyak orang suka mengatakan, oh ini mungkin depresi dok. Kalau dia pernah ada riwayat halusinasi dan waham, sepertinya memang depresinya itu merupakan bagian dari gejala psikotiknya sendiri. Jadi nggak usah bingung teman-teman kalau yang mengalami gejala, keluarganya ataupun teman-teman sendiri, datanglah segera ke dokter jiwa. Jangan mendiagnostik diri sendiri, jangan membeli obat sendiri di marketplace atau di apotek secara online, tapi periksakanlah diri Anda ke dokter segera. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga supaya tetap sehat selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.